Perseteruan hukum yang melibatkan dua pengacara papan atas tanah air, Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea, tampaknya memasuki babak baru yang kian memanas. Kendati Mahkamah Agung secara resmi telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak Rasman terkait kasus dugaan pencemaran nama baik, hal tersebut nyatanya tidak menyurutkan langkah perlawanan sang advokat. Alih-alih menunjukkan gelagat goyah atau menghindari proses hukum, Rasman Arif Nasution justru tampil ke publik dengan melontarkan serangkaian pernyataan tegas sekaligus sindiran menohok yang ditujukan langsung kepada kubu lawan. Melalui 5 poin pembelaannya yang syarat akan substansi hukum, Rasman mengingatkan kembali perihal hak imunitas advokat. Lebih lanjut, perang urat saraf pun kian meruncing setelah Rasman mengklaim telah mengantongi novum atau bukti baru yang dinilai mengejutkan demi menempuh jalur peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ia pun menegaskan secara jantan bahwa dirinya tidak akan bersembunyi dan siap menghadapi proses eksekusi hukum demi membuktikan kebenaran di masa mendatang. Bagaimanakah detail dari 5 singgungan menohok yang dilayangkan oleh Rasman Arif Nasution pasca putusan kasasi tersebut? Berikut rangkuman selengkapnya. Beberapa waktu lalu, Hotman secara agresif langsung melayangkan desakan kepada pihak kejaksaan agar segera mengeksekusi Rasman sesuai dengan vonis 1,5 tahun penjara yang menjeratnya. Menanggapi desakan dan tekanan yang kian gencar dari pihak lawan, Rasman Arif Nasution akhirnya buka suara dan memberikan jawaban yang tidak kalah menohok. Alih-alih menunjukkan kekhawatiran atau memilih menghindar, Rasman dengan lantang menyindir balik pihak-pihak yang berharap dirinya akan goyah ataupun melarikan diri dari jerat hukum. Secara jantan dan terbuka, Rasman menegaskan bahwa dirinya menghormati hukum, tidak akan pernah bersembunyi, dan menyatakan kesiapannya untuk menghadapi proses eksekusi tersebut. Lantas, seperti apa pernyataan lengkap dan singgungan tajam dari Rasman Nasution dalam menghadapi desakan eksekusi vonis 1,5 tahun penjara ini? Mohon kiranya agar segera dieksekusi, ditangkap dan dimasukkan ke penjara, yaitu pertama Saudara Rasman Nasution dengan vonis hukuman 1,5 tahun penjara dan terdakwa 2 Iklim Hakim dengan vonis 6 bulan. Masyarakat Indonesia sangat memperhatikan kasus ini karena sangat viral. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak-Bapak pimpinan kejaksaan. Mohon agar segera dieksekusi putusannya. Saya Rasman Arif Nasution alias Dr. Ran. Pertama, menerima putusan dari hasil kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana bunyi kasasi tersebut dinyatakan bahwa kasasi saya ditolak. Artinya putusan Peradilan Negeri atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI dan dikuatkan lagi oleh Pengadilan Mahkamah Agung, maka putusan itu sudah dapat dikatakan berpokok hukum. Hanya saja surat tersebut belum saya terima. Kita akan menunggu dan tentu kita sangat siap untuk itu, dan tentu kita akan kooperatif sembari nanti tim saya itu akan mendalami apa yang harus kami lakukan sebagai langkah-langkah hukum yang konstitusional. Saya tidak akan sembunyi, saya tidak akan melarikan diri, saya akan tetap ada di Indonesia, saya akan tetap ada di dalam negeri, dan saya tidak akan pergi kemana-mana. Tolong sikap saya ini jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain, karena saya juga tidak mau dibandingkan. Ada orang yang tidak ingin menjalani itu, biarlah itu menjadi pikiran dari orang tersebut, sedangkan saya punya pikiran tersendiri. Di tengah sorak-sorai kubu Hotman yang merasa di atas angin, Rasman justru memilih untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, bukan kepada sang rival, melainkan langsung kepada institusi Mahkamah Agung.
Dengan penuh rasa percaya diri, sang pengacara juga menyatakan keyakinannya bahwa permohonan maaf yang tulus dari dirinya akan diterima dengan baik oleh para hakim agung. Lantas, apakah langkah diplomatis ini murni bentuk penghormatan hukum ataukah bagian dari strategi besar Rasman untuk menghadapi babak berikutnya? Saya pada kesempatan ini dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf saya yang setulus-tulusnya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Sunarto, kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, kepada hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Hakim Agung, kepada hakim-hakim tinggi seluruh Indonesia, kepada hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, kepada panitra seluruh Indonesia, kepada panitra pembantu seluruh Indonesia. Jika saya Razman Arif Nasution dan adik saya Saudara Firdaus Owiwoto telah melakukan dugaan kegaduhan di ruang sidang sehingga menyebabkan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran di bawahnya yang saya sebutkan tadi merasa tersinggung pada saya. Saya berharap pada kesempatan ini permohonan maaf saya ini dapat dipertimbangkan, dapat dimaafkan. Saya yakin dengan mengetuk hati yang paling dalam dari Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran ke bawahnya, tolong saya diberi maaf karena saya dan Adinda Firdaus sama sekali tidak bermaksud untuk menghina apalagi melecehkan hakim dan lembaga peradilan. Secara terbuka, Rasman menyenggol kubu Hotman dengan menegaskan bahwa kemenangan yang dirayakan pihak lawan saat ini belumlah final. Alih-alih patah arang, Rasman justru menyatakan optimisme yang luar biasa bahwa dirinya akan mampu membalikan keadaan dan meraih kebebasan total melalui jalur hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali atau PK. Rasman menilai celah hukum untuk membuktikan dirinya tidak bersalah masih terbuka sangat lebar. Lantas, apa yang mendasari keyakinan kuat sang pengacara hingga begitu optimistis bisa melenggang bebas lewat jalur peninjauan kembali ini? Insya Allah tim saya akan mengajukan PK. Saya berharap nanti PK juga akan membuat novum-novum yang dijabarkan dan kiranya ini dapat menjadi pertimbangan yang tulus dari saya dan kiranya tanggapi secara jernih dan hati yang teduh oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran-jajaran di bawah. Untuk membuktikan bahwa perjuangannya belum selesai, Rasman secara belak-belakan mengaku telah mengantongi kartu as berupa novum alias bukti baru yang selama ini tersimpan rapat. Sang advokat mengklaim bukti baru yang ia miliki ini sangat mengejutkan dan akan menjadi senjata pamungkas paling mematikan dalam pengajuan memori peninjauan kembali nanti. Bukti rahasia ini diyakini mampu mematahkan seluruh rangkaian tuntutan pencemaran nama baik yang selama ini dialamatkan kepadanya. Lantas, seperti apa wujud dari bukti baru yang diklaim akan membalikan keadaan dan mengejutkan pihak Hotman tersebut? Jadi tentang novum-novum itu ya kami sudah pelajari. Sedari awal pun kita sudah lihat bahwa hal ini bisa menjadi novum atau bukti baru yang akan kita iya, sudah pasti. Nanti PK akan disusun serapi mungkin oleh tim saya dan itulah nanti yang akan diajukan oleh mereka. Dan semuanya tentu berdasarkan konstruksi hukum yang benar. Tidak lari dari konsep itu. Ya seperti apa ya saya berharap PK saya bisa dikabulkan. Saya kira begitu.
Dalam pernyataan terbarunya, Rasman dengan tegas mengingatkan kembali publik dan pihak lawan mengenai adanya hak istimewa atau hak imunitas yang melekat pada profesi seorang pengacara. Menurutnya, konstitusi dan undang-undang secara ketat melindungi seorang lawyer saat dirinya tengah menjalankan tugas mulia membela kepentingan klien, sehingga tindakan tersebut sejatinya tidak dapat dipidana. Melalui poin krusial ini, Rasman seolah menyiratkan sebuah sindiran tajam bahwa proses pemidanaan yang kini tengah menjerat dirinya terkesan dipaksakan dan mengabaikan marwah profesi advokat. Lantas, akankah tameng hak imunitas undang-undang ini mampu menyelamatkan Rasman di babak hukum selanjutnya? Satu, seorang advokat tidak boleh tidak identik dengan klien. Artinya tidak sama. Jadi apa yang saya katakan akan dikatakan klien, tidak boleh dikatakan apa yang saya katakan itu perbuatan saya sendiri. Tapi itu dari klien. Artinya itu, kalau harusnya bertanggung jawab siapa? Memberi kuasa kan? Ya klien diterima, bukan saya. Tapi itu tadi, saya pun nggak tahu kenapa saya tiba-tiba jadi tersangka di Mabes Polri. Alasannya waktu itu katanya diterima tidak mengaku memberi kuasa ke saya. Tapi saksi saya lengkap, respon ada di sebelah saya. Nah itu yang kedua, seorang advokat tidak dapat dituntut di dalam atau di luar pengadilan. Kita menjalankan tugas profesi. Saya sedang menjalankan tugas profesi. Saya berespon seperti ini. Di sebelah saya ada dia. Ternyata saya masih dilaporkan juga, masih dituntut juga. Padahal saya sedang menjalankan tugas profesi saya. Nah, pada faktanya saya disidang di dalam pengadilan. Nah, inilah yang beberapa hal barangkali yang menurut saya ke depan para pengacara harus berhati-hati. Sehingga ada batasan-batasan normatif harusnya seorang advokat itu apa sih indikatornya? Apalagi kalimat saya diduga semua. Diduga, itu kan praduga tidak bersalah. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika dok disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.